Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk hari ini Bapak akan menampilkan sebuah video tutorial, yaitu mengenai limit fungsi. Nah, nanti kalian bisa menyimak materi mengenai limit fungsi ya. Sebelumnya kalian bisa tonton video yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita akan melanjutkan materi mengenai limit dan turunan fungsi. Nah, untuk limit fungsi ini adalah bagian yang kedua. Setelah minggu lalu kita sudah sama-sama membahas materi mengenai limit fungsi. Untuk bagian 2 ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita ke contoh soal mengenai limit fungsi trigonometri. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Hitunglah yang bagian A, limit nilai X-nya 90 derajat ya. Sin X per 3 cos dalam kurung 4X plus V. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, langkah yang pertama adalah langsung saja nilai X-nya kita ganti dengan 90 derajat. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan 90 derajat, jadi sin 90 derajat dibagi 3 kali cos dalam kurung 4 dikali 90 derajat ditambah, nah, besarnya V itu adalah sama dengan 180 derajat ya. Jadi kalau kalian menemukan soal V itu besarnya adalah 180 derajat. Kita turunkan ke bawah, sin 90 derajat 1, 3 dikali cos dalam kurung, nah 4 kali 90 derajat 360 derajat ditambah 180 derajat. Nah, kita sederhanakan ya berdasarkan aturan trigonometri untuk mengenai cos. Nah, menjadi cos 180 derajat sama dengan 1 per 3 kali, nah nilai dari cos 180 derajat adalah min 1 ya. 3 kali min 1 min 3, sehingga 1 per min 3 sama dengan min 1 per 3. Ini contoh yang pertama mengenai limit fungsi trigonometri. Berikutnya kita ke contoh soal bagian 2 atau bagian B. Misalnya hitunglah limit dari untuk nilai A-nya misalnya V per 4 ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan variabel X atau mau diganti dengan variabel A juga tidak masalah ya. Jadi dalam pembuatan soal ya, tidak harus melibatkan variabel X saja. Variabel A juga bisa ya, seperti misalnya yang ditanyakan limit sin A plus cos A per 1 plus sin 2A, di mana nilai A-nya adalah V per 4. Tadi di bagian A sudah Bapak jelaskan bahwa V-nya kita rubah dulu. V itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau A-nya V per 4 berarti sama dengan 180 derajat dibagi 4, yaitu 45 derajat. Nah, maka sin A-nya tinggal diganti dengan 45 derajat. Jadi sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dibagi 1 plus sin 2A. 2A berarti 2 kali A ya. 2 kali 45 derajat berarti 2 kali 45 derajat berarti hasilnya adalah 90 derajat ya. Kita turunkan lagi ke bawah sama dengan 1 per 2 akar 2 ya. Ingat sin 45 derajat itu besarnya 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 lagi ya. Nah, ini adalah untuk pembilangnya. Dibagi, nah sekarang penyebutnya 1 ditambah sin 90 derajat. Diturunkan lagi ke bawah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan 1 akar 2, karena setengah ditambah setengah 1.
1 akar 2, 1 di depan itu tidak harus kita tulis ya, jadi boleh dihilangkan. Cukup ditulis akar 2. Dibagi 1 plus, nah sin 91. 1 tambah 1, 2. Maka akar 2 per 2 sama juga dengan setengah akar 2. Baik, sekarang kita ke contoh soal berikutnya mengenai limit fungsi jika variabelnya mendekati 0 ya. Nah, untuk contoh berikutnya, hitunglah misalnya yang bagian A, limit dari sin 3x per 2x, di mana x-nya sama dengan 0 atau mendekati 0 ya. Kita tulis x tanda panah 0. Nah, untuk penyelesaian permasalahan tersebut, caranya terlebih dahulu kita lihat pembilangnya ya. Angka dari pembilangnya sebagai patokan, di situ di depan X ada angka 3. Jadi terlebih dahulu nanti sin 3X per 2X dikali 3 per 3 ya. Jadi yang jadi patokan adalah nilai di belakang sinnya. Nah, jadi setelah sin 3X per 2X dikali 3 per 3. Nah, untuk penyebutnya 3 dikali dengan 2X ya. Nah, 3-nya dipindahkan ke kiri ya. Nah, sehingga menjadi sin 3X per 3X dikali 3 per 2. Jadi kita uraikan seperti ini. Nah, kemudian 3 per 2-nya kita pindahkan ke kiri atau ke depan. Sehingga menjadi sama dengan 3 per 2 dikali limit sin 3x per 3x. Nah, sekarang apabila ada nilai yang sama antara pembilang dengan penyebut ya, kita bagi, hasilnya adalah 1. Sehingga sin 3x per 3x 1. Nah, berarti dengan demikian 3 per 2 langsung saja kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 3 per 2. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal nomor 1 ya. Berikutnya kita ke contoh soal nomor 2 atau yang bagian B mengenai limit fungsi. Nah, misalnya tentukan limit X per tangan 5x ya, dimana x-nya mendekati 0. Kita tulis x tanda panah 0. Nah, untuk permasalahan soal yang bagian B, nah, mula-mula kita kalikan x per tangan 5x dengan 5 per 5. Jadi yang jadi patokan di sini adalah nilai tangannya ya, yang di depan tangan di situ ada angka 5. Jadi dikali 5 per 5. Terus kita uraikan lagi menjadi limit 5x per 5x dikali 1 per 5. Nah, kemudian 1 per 5-nya kita geser atau kita pindahkan ke depan menjadi sama dengan 1 per 5 dikali limit 5x per tangan 5x ya. Berarti 1 per 5 dikali, nah sekarang tangan 5x, limit daripada 5x per tangan 5x ya. 5x dengan 5x kalau dibagi 1 ya. Dengan demikian 1 per 5 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 per 5. Ini untuk jawaban soal bagian B. Nah, baik, berikutnya kita ke soal bagian C atau yang terakhir untuk materi hari ini. Contoh soal berikutnya adalah hitunglah limit, nah x-nya masih mendekati 0 ya, sehingga kita tuliskan x tanda panah 0. Limit 1 min cos 2x per x kuadrat. Sama dengan kita turunkan ke bawah 1 min, nah sekarang cos 2x-nya kita uraikan. Cos 2x itu sama juga dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga langsung aja kita gunakan tanda dalam kurung untuk mengganti cos 2x dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian dibagi x kuadrat. Nah, kita turunkan lagi ke bawah limit x-nya tanda panah 0 atau mendekati 0. Nah, berikutnya 1. Nah, min kali 1 berarti min 1, sehingga tulis min 1. Kemudian min kali min 2 sin kuadrat x, hasilnya plus 2 sin kuadrat x. Sehingga tulis plus 2
sin kuadrat X dibagi penyebutnya tetap X kuadrat. Turunkan lagi ke bawah sama dengan limit X-nya mendekati 0 ya. Nah sekarang 1 dikurang 1 habis ya. Berarti sisanya untuk pembilangnya 2 sin kuadrat X. Tulis 2 sin kuadrat X per penyebutnya X kuadrat. Sama dengan turunkan lagi ke bawah. Untuk pembilangnya di situ ada angka 2. 2-nya dipindahkan ke depan sehingga menjadi sama dengan 2 dikali limit. Nah sekarang sin kuadrat X itu artinya sin X dikali sin X. Sehingga sebagai pembilang tulis dulu sin X dengan sin X. Artinya perkalian antara sin X dengan sin X ya. Kemudian penyebutnya X kuadrat itu artinya X dikali X. Sehingga tulis penyebutnya X dengan X. Turunkan lagi ke bawah sama dengan 2. Nah kemudian dikalikan limit sin X per X. Dikalikan lagi dengan limit sin X per X. Nah, kemudian turunkan lagi ke bawah sama dengan 2 dikali, nah limit sin X per X sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 dikali 1. Jawabannya adalah 2 ya. Baik, itu tadi video tutorial mengenai limit fungsi, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.